Apa kabar? Baik-baik. Amin, haleluya. Bukan luar biasa ya. Bukan kita yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa. Amin, karena saya selalu percaya bahwa kita biasa-biasa saja, Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, karena jantung saya juga berdetak biasa-biasa saja. Sedikit sih, duk-duk. Tapi tidak luar biasa, karena kalau luar biasa bunyinya beda. Duk-duk-das, duk-duk-das, gitu ya. Ya ini agak biasa. Bumi kita juga berputar, biasa, normal. Kalau dia putar gini mah kita habis semua. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih sekali lagi buat kesempatan Pastor Arief bisa berbagi hati yang mengenai misi. Dan kita ada dalam bulan misi dan juga bicara mengenai persistence dan pribadi persistence itu yang tangguh itu, yang siap menghadapi segala rintangan. Minggu lalu kalau nggak salah Pastor Arief bicara mengenai bagaimana termasuk si Yusuf, Daniel ya, ke Gua Singa. Ada yang mau ke Gua Singa? Jangan. Itu yang dinanti-nantikan. Sebenarnya pribadi-pribadi yang tangguh itulah yang sebenarnya dinantikan oleh banyak orang di luar sana. Pribadi itu dinantikan, kemudian mereka mengharapkan kehadiran kita di tengah-tengah mereka dan memberikan kabar baik itu. Maka itu di dalam Roma pasal 10, saya suka sekali ayat ini, ayat 14 sampai 15 bilang begini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia, Yesus? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan orang-orang persistence ini yang membawa kabar baik ini. Betapa indah, betapa dinanti-nantikan kehadiran mereka. Saya pikir orang yang paling dinanti-nantikan selama 2 tahun terakhir di setiap rumah kita adalah dia yang datang di pintu pagar dan katakan, paket. Anda tahu pengantar paket yang paling ganteng? Yang pernah saya temui? Kenapa hilang? Ya munculkan aja. Ini di salah satu video ya, tahun lalu mungkin ya. Dan itu ditulis oleh istri saya, the best scene ever. Dan Anda bayangkan kalau orang yang datang, teriak di muka pagar, buka helm kemudian diangkat rambutnya gini. Paket. Saya jujur menanti-nantikan setiap kali paket. Apalagi kalau udah kerja sampai malam, anak-anak udah tidur jam 8. Kemudian saya sama istri mulai kerja. Tiba-tiba istri bilang, "Say, kok lapar ya?" Oh haleluya. Tidak ada diet malam ini, ayo. Martabak manis. Jam 10 kurang kita buru-buru cepat-cepat. Tiba-tiba kalau dia terima orderan Anda ada di dapur. Wah, senangnya tuh minta ampun. Senang sekali kalau tahu bahwa diterima. Dan kemudian kalau tahu dia udah jalan itu happy-nya minta ampun. Dan kalau tiba-tiba kita lihat di app-nya sudah ada di satpam. Saya akan buru-buru keluar, tunggu di pagar, bawa uang 10.000 tambahan. Waktu dia datang buka helm dan katakan, "Pak, saya menantikan Anda. Saya tunggu Anda dari tadi. Cepat mana?" Itu martabak manisnya tuh mana? Saya menantikan Anda. Dan bersyukur bahwa Anda pun ternyata sadar atau tidak sadar, Gereja Bethlehem sudah mengutus. Ada banyak paket-paket yang pergi kemana-mana. Sebelumnya coba. Slide sebelumnya. Yes. Ada berikutnya? Ya. Ini dia. Ini banyak paket. Ini tukang paket semua ini nih. Tukang paket yang ada di antar barang paketan ke Jerman. Ada yang antar paketan sudah ada di yang sana tuh. Di Hong Kong paketan berharga. Ada yang lagi siap, lagi dimasak sekarang nih. Dokumen-dokumennya lagi dimasak dan siap dikirim sama gereja sidang jemaat Allah untuk kirim paket ke Taiwan, 2 kota. Dan ini saya sangat percaya bahwa paket ini dinanti-nantikan. Percaya atau tidak mereka sangat dinanti-nantikan. Dan kalau bicara mengenai setelah dinanti-nantikan, ada sebuah kisah juga yang sangat menarik namanya ini seorang tentara namanya Hiro Onoda.
Dia adalah seorang tentara Jepang yang kemudian diutus ke Filipina tahun 1942. Kemudian dia ikut perang di Filipina itu, dia disuruh untuk jaga beberapa wilayah. Dan ternyata singkat cerita 45 ternyata terjadi bom di Hiroshima Nagasaki. Di waktu yang sama mereka pun diserang dan mereka harus lari ke hutan Filipina. Sampai di hutan Filipina mereka sudah dikatakan jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah bunuh diri apapun alasannya. Jangan pernah keluar dari posisi itu, kamu harus bertahan di Filipina sampai kita memenangkan pertandingan. Memenangkan pertempuran ini. Dan akhirnya dia waktu masuk ke hutan, kemudian ternyata beberapa tahun kemudian dia gak keluar-keluar. Sudah ada orang yang kemudian dari pihak pemerintah Jepang mengirimkan orang untuk pergi, tapi saking dalamnya dia di hutan, tidak ketemu dia. Mereka kemudian coba lewat dengan pesawat, pakai helikopter, sebarkan kayak traktat, bukan traktat, selebaran. Kok traktat sih? Buang selebaran di hutan itu, dikatakan sebenarnya dia dapat, si Onoda ini dapat baca, tapi dia tidak percaya. Dia bilang ini kayaknya permainan dari musuh. Gak mungkin. Dan Anda tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, 29 tahun dia ada di hutan dan tidak keluar dari hutan Filipina. Orang sudah merdeka, dia masih 29 tahun ada di hutan Filipina mempertahankan posisi itu. Dia menanti dan sebenarnya beritanya sudah pergi tapi dia tidak mendapatkan berita itu. Mungkinkah berita itu kurang meyakinkan? Yang datang mungkin juga kurang meyakinkan, tidak ada yang datang dan benar-benar dia mempertahankan itu. Bahkan di dalam 29 tahun itu dikatakan bahwa dia membuat kasus sekitar ada 30 kasus pembunuhan. Buat orang warga, ternak, hewan, kasus. Polisi diperintahkan pergi, tidak pernah menemukan dia. Setelah 29 tahun, singkat cerita ada orang pergi cari menemukan dia, orang Jepang. Meminta dia keluar, dia tidak percaya. Dia kembali ke Jepang, bawa keluarganya sampai meyakinkan dia. Akhirnya dia keluar. Setelah dia keluar, dia sekarang menjadi hero, menjadi pahlawan di negaranya. Dan kemudian menjadi pribadi pahlawan yang disenangi oleh banyak orang. Bahkan dia membuka tempat pelatihan untuk melatih anak-anak muda bisa mempertahankan diri di hutan. Itu hero Onoda. Dan sekarang saya membawa kita begini. Kita harus memberikan, ada paket yang harus kita berikan. Paketnya harus cepat, paketnya harus tepat waktu, paketnya harus meyakinkan, paketnya harus ada. Dan juga ada pesta yang sangat dinanti-nantikan. Bahkan dikatakan pada waktu orang itu menang, orang itu keluar dan dimerdekakan. Saya lompat, satu sorga bersuka cita. Itu lompatan saya. Percayalah apapun usaha yang kita kerjakan dia dinanti-nantikan, dia harus dengan usaha kerja keras. Tetapi percayalah di balik semua paket yang diterima satu kali kelak, kita berbahagia. Dia yang keluar dari hutan akan berbahagia, bahkan sorga bersuka cita karena satu orang yang keluar dari hutan dan dibebaskan. Kita sudah merdeka 29 tahun dan dia baru merdeka. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, masih ada di luar sana yang belum merdeka. Padahal kemerdekaan sudah diproklamirkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan masih ada ribuan jutaan orang dari 17.300 suku bangsa. Masih ada 7.000 suku bangsa yang belum merdeka. Padahal kemerdekaan itu sudah diberikan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan mereka masih ada di tengah hutan. Masih berperang mengejar binatang untuk bisa hidup. Mereka masih berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan hidup mereka. Gak tahu dikejar dia naik pohon bagaimana. Tetapi mereka masih usaha kerja keras. Mereka masih harus berdoa 5 waktu. Mereka harus berteriak dengan sangat kencang. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya kemerdekaan itu sudah diberikan. Maukah kita keluar? Bayangkan kalau Onoda ini kakek atau... Dia belum menikah saat itu, dia keluar dulu baru menikah ya. Bayangkan dia kerabat kita. Betapa disayangkan ada kerabat yang kita kasih. Mungkin dia punya cinta pertama yang belum sempat nikah. Gara-gara buru-buru dikirim ke Filipina. Mungkinkah cintanya masih menunggu 29 tahun gitu ya. Betapa sayangnya kalau kita kemudian tidak menjadi orang yang memberikan sesegera mungkin berita itu. Supaya mereka diselamatkan. Di dalam Alkitab.
Ternyata ada kisah bagaimana ada orang-orang yang menantikan berita kesukaan itu. Puluhan tahun. Puluhan tahun mereka menantikan. Lukas pasal yang kedua, saya akan baca ayat 25 sampai 40. Beberapa ayat akan saya baca, tidak sekaligus. Saya baca mulai ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu dibawa oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu menantangnya sambil memuji Allah. Saya lompat ke ayat selanjutnya. Ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hanya cuma hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ mengucap syukur kepada Allah. Berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Sampai di sini dulu. Poin pertama yang saya coba mau bawa kepada kita. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang di luar sana sedang menantikan penghiburan. Banyak orang di luar sana yang sedang menantikan penghiburan. Baik dia yang berintelek hebat seperti Simeon, karena kalau saya coba cek-cek siapa Simeon, paling tidak kita dapat bahwa papa dari Simeon namanya Hillel. Hillel itu salah satu rabi besar di Yahudi, satu di antara 2 rabi besar di Yahudi saat itu. Yang memberikan banyak, kita bilang hadis ya, peraturan-peraturan yang dituliskan di zaman Yahudi. Dia orang hebat. Bahkan anak dari Simeon namanya Gamaliel. Wah itu enggak ini ya, udah familiar ya. Gamaliel adalah guru favorit daripada Saulus atau kita kenal dengan Paulus. Artinya Simeon ini orang intelektual. Di antara orang intelektual ternyata ada yang sedang menantikan Mesias itu. Sedang menantikan. Tetapi di sisi lain ada seorang wanita yang hidup di dalam kesedihan. Tetapi kemudian lepas dan memiliki pengharapan yang besar. Dan menantikan Tuhan berpuluh-puluh tahun. Ada 2 jenis orang. Bahkan saya sebenarnya mau mengangkat bahwa ini kedua orang ini mewakili antara orang yang kaya, miskin, berkecukupan, tidak berkecukupan, berpendidikan, tidak berpendidikan, orang hebat, orang biasa. Ternyata banyak yang menantikan kita. Menantikan kita loh. Ketuk di depan rumah mereka dan katakan paket. Kabar baik. It is a good news for you. Dan banyak yang menantikan. Saya memberikan beberapa slide tentang, coba lewat. Tentang di dunia ini ada banyak fakta yang harus kita lihat. Faktanya begini, hanya terdapat 60 utusan lintas budaya untuk setiap 1 juta orang. Bayangkan loh. Dia harus antar paket, 1 orang harus antar paket untuk 1 juta orang. Itu kan berat. Dan itu yang terjadi sekarang. Hanya terdapat 12 pengantar paket Injil untuk 1 juta orang tak beragama. Hanya terdapat 6 pekerja lintas budaya untuk setiap 1 juta orang Muslim. Itu pekerjanya cuma 1 orang untuk antar paket. Hanya terdapat 13 pengantar paket untuk setiap 1 juta orang Buddha. Hanya terdapat 2 pengantar paket untuk 1 juta orang Hindu. Dan sekarang masih ada 2000 bahasa yang belum memiliki terjemahan paket Injil itu. Ada 2000 bahasa. Dan itu harus dimasak. Digoreng, direbus untuk kemudian diantar. Tapi 2000 itu masih ada di dapur dan belum bisa diantar. Belum diterjemahkan paket itu. Dan siapa yang bertanggung jawab?
Ini kita-kita, bukan yang tadi di foto aja pakai baju ojol, bukan juga 4 keluarga itu. Setiap daripada kita harus mengambil bagian menjadi pengantar paket karena Anda dinantikan. Coba kasih tahu, saya lo dinantikan. Coba ngomong sama temannya, saya lo dinantikan. Ditunggu-tunggu, benar, ditunggu-tunggu. Saya dinanti-nantikan. Dan saya mau lewat begini. Ternyata menurut beberapa badan misi, kemudian mereka simpulkan gini. Ada satu suku terasing yang baru lahir beberapa tahun terakhir. Suku terasing ini adalah suku terasing terbesar di muka bumi, terhilang di muka bumi, terbanyak dan ada di setiap negara suku terasing ini. Nama sukunya adalah suku digital. Kalau Anda buka Sabda, Anda akan dapat situ langsung muncul suku digital. Suku digital ini banyak, saya tidak ikuti di slide itu aja, tapi saya coba baca begini. Indonesia termasuk memiliki suku digital terbesar di muka bumi. Karena dikatakan Indonesia memiliki lebih dari 270 orang dan memiliki pengguna internet terbesar di dunia. Artinya suku digital ini terbesar di Indonesia. Ini terhilang loh. Dan pengguna internet itu 8 jam per hari. Mereka lakukan pakai media sosial 3 jam per hari. Streaming, broadcast 6 jam per hari. Sebanyak 17 dihabiskan untuk berinteraksi secara digital. Pada 2020 Indonesia tercatat sebagai pengguna internet terbesar di dunia. Yaitu 63,54%. Bahkan dikatakan di Indonesia dari 270 juta penduduk yang pakai handphone itu 350 ribu juta orang. Artinya 125% yang pakai. Bayangkan loh, jumlah HP lebih banyak dari penduduk Indonesia. Karena satu orang ada yang pakai handphone 2, pakai laptop, ada yang TV dan lain-lain ya. Dan jadi artinya pemakai itu sangat banyak. Dan dari 8.000 anak remaja. Jadi kita harus tahu bahwa jumlah terbanyak adalah usia 1 sampai 20 tahun sekarang yang di Indonesia. Dan dari 8.000 anak yang kemudian disurvei, dari 4.000 anak yang disurvei, hanya 800 anak yang dibimbing secara digital, memakai media sosial atau memakai internet. Itu yang dibimbing. Artinya yang tidak dibimbing ada 3.200 anak yang tidak tahu mereka searchingnya apa. Mereka kemana, mereka sangat bebas mendapatkan segala pelajaran. Jadi saya sangat percaya ini bukan suku digital, ini bukan artinya kita akan tarik setiap anak kita keluar dari digital. No, karena Yesus dari sorga, dia bukan tarik manusia ke sorga, tapi dia turun ke bumi. Termasuk suku digital ini, kita harus turun dan pakai mereka, jadikan mereka alat Tuhan. Karena mereka inilah yang akan hidup di masa depan, yang nanti hadir di gereja mungkin 15 tahun ke depan, tidak duduk di kursi, tetapi duduk di kursi game di kamar mereka pakai VR, hadir di gereja pakai metaverse, mungkin. Dan mereka-mereka itulah yang punya 15-20 tahun ke depan. Dan kalau mereka adalah anak yang cinta Tuhan, maka kita punya peluang menyelamatkan suku terasing terbesar di dunia, yaitu suku digital. Jadi mari pesan moralnya adalah mari kita pakai internet kita, media sosial kita dengan menampilkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Paling tidak itu kan wilayah private-nya kita. It's okay dong kalau saya menyatakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paling tidak orang akan kenal siapa itu Yesus. Paling tidak mereka dengar tentang Yesus. Berikan kesaksian hidup kita di media sosial. Bukan bilang, aduh lagi sakit pinggang nih. Iya, habis suami telat dapat gajinya. Kok beda jauh ya antara sakit pinggang dengan suami dapat gaji. Itu gak perlu taruh di sosial media. Ucapan syukur, kemenangan, firman Tuhan. Segala hal yang indah, yang dinanti-nantikan orang untuk dilihat dan didengar. Apa yang baik, yang manis didengar, postinglah itu. Ada banyak orang yang menantikan. Orang yang hidup dalam kesedihan, yang sudah menjadi tua, mereka yang menantikan, mereka yang hilang pengharapan. Banyak orang yang menantikan true Mesias itu, Mesaya itu. Paling tidak, mari kita menjadi bagian dari orang-orang yang
paling tidak mereka sekali aja dengar tentang Yesus dari mulut kita. Seumur hidup mereka paling tidak sekali aja mereka dengar tentang Yesus. Yang kedua adalah persembahkanlah sesegera mungkin paket itu. Kenapa saya ambil ini persembahkanlah sesegera mungkin? Karena Maria dan Yusuf itu setelah melahirkan Yesus, dikatakan bagi orang-orang Yahudi, anak itu belum benar-benar menjadi seorang anak. Sampai hari ke-8 dia dibawa ke bait Allah. Maka anak itu benar-benar menjadi seorang anak. Jadi begini, itu memang normal bagi mereka. Tetapi coba lihatlah ini. Setelah mereka mendapatkan Mesias itu, sesegera mungkin mereka bawa kepada publik. Sesegera mungkin, 8 hari ini saya tidak akan terjemahkan 8 hari itu apa, kata 8. Tapi bagi saya 8 hari itu adalah hari di mana sesegera mungkin kalau kamu dapat Mesias, dapat sang Injil itu, dapat firman itu, sesegera mungkin bawa dia ke publik. Karena banyak menantikan. Jangan kepet untuk dirimu sendiri dan katakan saya kan baru bertobat. Masa sih saya show up di umum? Kan saya tidak sekolah Alkitab, bagian saya mah cuma jual-jualan. No, kalau Anda sudah dapat firman Tuhan itu, dapat Injil itu, dapat keselamatan itu, dapat Mesias itu. Firman Tuhan katakan hari ke-8, artinya sesegera mungkin bawa dia ke publik. Dan saya lompat ke poin yang ketiga. Karena pada akhirnya kalau kita bawa ke publik, itu nanti pada ujung-ujungnya bukan tentang kita yang membawa Injil ke publik, tetapi segala sesuatu mengenai si anak 8 hari ini. Karena pada akhirnya bukan karena kehebatan, kekuatan, kemampuan Anda berbicara, membawa firman Tuhan ke publik itu yang membuat orang diubahkan. Karena yang membuat orang diubahkan adalah sang 8 hari itu. Karena lihat gini. Waktu Yesus dibawa, maaf ya saya pakai ini. 8 hari dibawa. Ini Maria sama Yusuf ini polos karena normal lah. Normal dibawa. Dan mereka tidak pikir apa-apa. Tetapi pada waktu sampai di tangan Simeon dan Hana. Simeon dan Hana punya pengharapan. Bukan karena siapa yang membawa. Tetapi karena apa yang dibawa. Jadi pada akhirnya bukan mengenai Anda dan saya. Tetapi mengenai sang bayi 8 hari itu. Itu cukup untuk mengubahkan satu dunia. Bukan mengenai kita. Bukan mengenai kita. Jadi saya tidak katakan bahwa berarti kita tidak perlu pelatihan, tidak perlu sekolah Alkitab. No, itu adalah bagaimana kita mengembangkan diri, range bagaimana kita bisa menjangkau banyak orang. Tetapi yang membuat orang lain diubahkan bukan kita, kita cuma gendong. Yang mengubahkan adalah pribadi 8 hari itu. 8 hari aja udah bisa mengubahkan Simeon dan Hana. Dan kenapa kita masih meragukan kemampuan diri kita? Karena memang kemampuan Anda tidak diperhitungkan apa-apa. Dalam hal ini kemampuan kita tidak diperhitungkan apa-apa. Dia yang diperhitungkan. Saya suka sekali bahwa kita melihat ini. Itu yang diperhitungkan. Di China selama 4,5 tahun saya tidak sering dalam artian setiap minggu ke gereja rumah. Ada 6 gereja rumah yang kerjasama dengan kita. Dan saya hanya bisa masuk 2 bulan sekali, 3 bulan sekali di satu tempat yang sama. Karena kalau saya pergi di gereja rumah itu keseringan, saya berbahaya, mereka juga berbahaya. Tetapi ada dari 6 gereja rumah itu, ada 3 gereja rumah yang sangat unik dan menarik. Unik dan menarik adalah pada waktu kita pergi di rumah ibadah itu, salah satu ada di lantai 25. Jadi itu yang top roofnya mereka, jadi di lantai paling atas. Kita sampai dari blok A, kita harus menyeberang 10 lantai, menyeberang ke blok B, 10 lantai kemudian kita ke blok C, sampai di lantai 24 kita masuk di satu rumah, ketok, kemudian dia buka pintu, di dalam itu ruang tamu, dapur dan lain-lain, normal biasa, ada orang duduk, ada orang masak, kemudian ternyata sampai di dapurnya ada pintu kita turunin, pintu kecil, kemudian kita naik tangga naik ke atas. Sampai di atas ada puluhan orang di situ. Apa yang mereka lakukan? Masing-masing duduk di tempat yang mereka bisa dapatin, dimanapun mereka dapat duduk, kemudian mereka duduk di situ, baca Alkitab. Di setiap sudut ruangan itu, baca Alkitab.
Saya pernah satu kali hadir dan saya tanya, Pak kapan ibadahnya mulai? Itu udah ibadah mereka. Semua baca Alkitab. Sampai satu waktu, kalau memang sudah saatnya pendeta atau gembalanya rasa, dia akan bilang ini, amin, haleluya, amin, amin, amin. Oke, mari kita kumpul sejenak dan saya akan membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Dia khotbah 20-30 menit, setelah itu amin, tidak ada doa berkat. Karena setelah itu mereka kembali ke sudut mereka masing-masing, ambil Alkitab, duduk, baca lagi. Baca sampai kapan? Sampai puas. Sampai puas. Kalau mereka rasa sudah puas, mereka pulang tidak ada tunggu kapan ibadah selesai. Amin, amin, diberkati, amin, amin, amin. Terus turun tangga dan pulang. Karena bagi mereka, firman Tuhan itu cukup bagi mereka. Dan mereka hanya dipuaskan karena firman Tuhan itu, karena sang bayi 8 hari itu lebih dari cukup. Dan kami tidak butuh yang lain. Sampai benar-benar mereka puas, baru mereka pulang. Itu yang membuat saya setelah khotbah, saya bilang, kita udah selesai? Ya kalau Pak udah selesai, sudah rasa puas, ada satu pintu di sebelah sana Pak, itu pintu dan itu pintu, silakan pulang. Jadi kalau sebentar saya khotbah 4-5 jam, ada pintu di sana, ada pintu di sana, ada pintu di sana. Kalau Anda sudah puas, pulang. Saya belum puas berkhotbah, maka saya akan berkhotbah. Jadi paham maksud saya, firman itu cukup bagi dia. Bagi mereka itu cukup. Dan kita tidak butuh yang lain. Dan saya suka sekali karena memang pada dasarnya bukan mengenai kita, mengenai sang pemberita Injil, tetapi mengenai sang 8 hari itu. Saya suka sekali cerita mengenai Yesus mengutus 2 orang pemuda yang pergi ambil keledai, siapkan. Singkat cerita waktu dia ambil keledai itu dibawa kepada Yesus. Yesus naik di keledai. Kalau Bapak Ibu baca ceritanya, kita tidak lagi ketemukan 2 orang itu di mana. Karena mereka sudah menyingkir. Dari kisah itu mereka menyingkir dan tidak ada sama sekali. Yang tampil di depan adalah Yesus yang naik di atas keledai. Dan semua orang menyorakan dia. Hosana bagi anak Daud. Hosana bagi raja di atas segala raja. Karena dia yang menjadi pusat dari segala sesuatu. Jangan berpikir bahwa saya baru dapat sedikit. Kan saya baru sedikit dapatnya. No, 8 hari itu udah cukup. Karena yang akan bekerja bukan Anda, bukan mulut kita. Tetapi dia yang akan bekerja. Di dalam silentnya Yesus 8 hari. Sudah mampu mengubahkan orang terdidik seperti Simeon. Sudah mampu melepaskan, berikan kedamaian bagi Hana yang hilang pengharapan puluhan tahun. Dan itu cukup bagi orang-orang di sana. Ini hanya mau katakan kepada kita. Apakah susah untuk mengabarkan Injil? Tidak susah. Karena Anda hanya perlu keluar membawa Injil itu. Dan mengabarkan tentang bagaimana saya diubahkan oleh Injil itu. Itu cukup. Itu cukup. Dan tidak butuh yang lain. Sesegera mungkin bawa sang bayi itu. Saya lewatkan satu kisah mengenai cepat dan bawa sang bayi itu. Mengenai kisah Hudson Taylor. Bagaimana Hudson Taylor kemudian diutus ke China satu ketika dia berkhotbah dan menyampaikan firman Tuhan kepada salah satu biksu. Dan biksu itu kemudian tanya, Taylor kamu sejak kapan di negaramu dapat kabar baik ini? Dia bilang, oh kami udah dapat dengar tentang kabar baik ini ratusan tahun. Kalau dalam bahasa saya ya, kalau biksu ini mungkin lebih ekspresif kayak saya ya. Apa? Ratusan tahun? Dan setelah ratusan tahun baru kamu datang ke sini. Kemana aja lo ratusan tahun? Kemana saja kamu ratusan tahun? Seandainya lo datang lebih awal, papa mama saya tidak akan mati di dalam kebinasaan. Seandainya kamu datang lebih awal, teman-teman saya pasti bisa terselamatkan. Kemana saja kamu 100 tahun ini? Seandainya kita bisa datang lebih cepat. Amin. Wow, saya di akhir daripada khotbah saya. Kemudian dikatakan di situ. Saya lanjutkan pembacaan. Ayat 28, ia menyambut anak itu menatangnya sambil memuji Allah katanya. Sekarang Tuhan, biarkan hambamu ini pergi. Saya
saya puas dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab saya sudah puas, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Saya puas dan sekarang Tuhan, Engkau sudah menyediakan di hadapan segala bangsa keselamatan itu. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Ingat baik-baik 8 hari ini, Simeon katakan bahwa apa? Untuk bayi 8 hari ini, dia harus menjadi bagian dari seluruh bangsa. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan supaya orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Saya tutup dengan poin ini. Ingat baik-baik, Injil yang ada di tangan kita ini, sang bayi 8 hari itu yang sudah ada di tangan kita. Ternyata itulah yang menentukan jatuh dan bangun kita. Jatuh dan bangun kita. Menentukan bagaimana kita hidup atau mati. Sang bayi itu. Karena saya selalu percaya bahwa firman itu menurut seperti yang Petrus katakan. Itu seperti sebuah batu yang terpilih. 1 Petrus 2 ayat 6. Sebuah batu penjuru yang mahal. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ada orang yang tersandung karenanya. Tapi ada orang yang kemudian menjadi terberkati karenanya. Saya lebih mau membawa begini. Kitalah yang menentukan firman itu di tangan kita. Untuk menghidupkan atau mematikan. Apa maksud mematikan? Apa maksud mematikan? Yakobus 4:17 bilang begini, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Anda pegang firman, Anda tahu kebenaran, bahwa Yesus memberitakan Injil dan kita harus mengikuti teladan itu. Injil itu menghidupkan dan mematikan. Anda tahu kebenaran, tetapi Anda tidak melakukan kebenaran, berdosa. Anda tahu bahwa kebenaran itu harus di-share dan Anda tidak share kebenaran itu. Firman itu malah menjatuhkan kita. Kenapa saya bilang menjatuhkan? Karena Anda tidak terlibat di dalam itu. Terlibat di dalam membagikan misi itu. Anda punya kebenaran, tetapi tidak melakukan kebenaran itu. Tahu itu yang dikatakan dengan dosa aktif dan dosa pasif. Ada orang yang ada sesuatu yang buruk, kemudian kita diharapkan berkata jujur. Kita kemudian memilih gini, kalau saya berkata jujur, posisi saya bisa bermasalah. Saya bisa hilang posisi saya. Kalau saya menipu, saya berdosa. Maka dia mengambil jalan tengah, diam. Firman Tuhan katakan, yang diam ini pun berdosa. Karena dia tahu kebenaran dan dia tidak lakukan kebenaran. Dan saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara-saudara. Banyak orang menantikan kita. Tidak sulit kok untuk memberitakan Injil. Karena bukan tentang kita, tetapi tentang anak 8 hari itu. Anda hanya perlu membawa anak 8 hari itu. Karena dia yang akan bekerja. Dia cukup bagi kita. Karena dialah yang menentukan hidup dan mati kita. Dia juga yang menentukan masa depan kita. Di tangan kita itu seperti pedang bermata dua. Yang akan kemudian membebaskan orang. Ataukah membuat kita ada di dalam dosa. Kita memiliki kebenaran dan tidak membagikan kebenaran. Saya mau ke slide yang terakhir, silakan pemusik masuk. Ada slide terakhir, silakan lanjut. Oh, oke. Sebenarnya dilanjutkan aja. Di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak orang, paling tidak ada 70-an orang yang terlibat di dalam misi, mensupport pelayanan misi. Saya lewat ya, coba sedikit-sedikit aja lewat sini. Ini nih, oh ini besar jadi kelihatan semua sekaligus. Saya tadinya bikin satu-satu. Kita lihat ada Aquila, Priscilla, apa yang mereka lakukan itu tertulis. Ada jemaat Efesus, ada Epafras, ada jemaat Filipi, ada Gaius, ada Maria Magdalena, Susana dan Yohana. Ada Dr. Lukas, ada Lydia, ada Onesimus. Ada banyak orang yang terlibat bekerja di berbagai bidang untuk mendukung pelayanan Paulus, Petrus, Yesus. Mereka orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Ini seperti puzzle yang sedang kita kerjakan. Dan
Bapak Ibu saudara-saudara, ada satu kosong di dalam puzzle itu yang berbentuk tubuh kita. Yang harusnya kita masuk dan ambil bagian, dan itu cukup untuk menjadi bagian kita. Ada Timotius di sana, ada Julius di sana. Bahkan ada nama-nama yang mungkin Anda tidak pernah dengar. Di Alkitab ternyata tertulis ada Barnabas, Akipus, Aristarkus, ada jemaat Antioquia, ada jemaat yang pergi mengutus, ada orang hanya untuk terima, ada orang yang hanya sekedar menghibur, ada orang yang hanya sekedar terima, ada orang yang hanya sekedar menyimpan barang-barang mereka. Ada gereja Bethlehem yang meminjamkan saya tempat kasur 4 biji. Gitu maksud saya. Bahwa mensupport misi itu bukan selalu berbicara mengenai hal yang besar. Ada hal-hal yang sederhana yang ajak untuk makan, memberi damai sejahtera, mengirimkan barang, mengutus, mengumpulkan, dan lain sebagainya. Dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus bisa bekerja sendiri tanpa bantuan kita. Dia bisa bekerja untuk menyelamatkan Paulus atau Saulus tanpa kita. Dia taruh cahaya besar, Saulus bertobat. Tanpa kita dia bisa bekerja. Yunus terlalu tidak mau pergi pelayanan. Dia bisa kerja dengan ikan besar dan kemudian mensupport pelayanan misi. Untuk pelayanan jangan memukul dada dan katakan, oh saya yang memberikan uang makanya misi berlangsung. Sorry, dikatakan Petrus pergi memancing, engkau akan dapat 4 koin. Cukup untuk engkau dan untuk saya, cukup. Tidak perlu kami. Bileam tidak mau bertobat dan dia mengutus keledai untuk berbicara. Supaya Bileam bisa bertobat. Anda tidak mau memuji Tuhan, it's okay. Karena batu-batu ini bisa bangkit menjadi anak-anak Abraham dan memuji Tuhan. Gagak yang sangat egois itu dikasih Tuhan untuk, tolong kasih makan hambaku. Tuhan bisa pakai semua itu untuk pelayanan. Tetapi hari ini dia datang dan katakan, ayo menjadi bagian dari pahlawan yang kemudian memenangkan peperangan ini bersama-sama. Daripada saya pakai keledai, kan ada kamu Ian. Daripada saya pakai gagak, ada kamu. Kenapa saya harus pakai yang lain? Kan tidak lucu minggu depan yang main tiba-tiba ada gagak, keledai, kambing, kuda. Di sini kan tiba-tiba kura-kura menari di depan sini, kan gak lucu. Anda tidak utus kami ke Taiwan tiba-tiba, Pak Ian pergi aja ke pinggir pantai, ada ikan besar, naik kelas VIP, duduk di dalam, dia akan mengantar Anda ke Taiwan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus mengajak Anda untuk, ayo be a part dari kita. Karena banyak yang menantikan kita. Anda tidak perlu terlalu hebat untuk sangat hebat, no. Bukan tentang kamu, tetapi tentang anak 8 hari itu. Mari menjadi bagian dari itu. Christ is enough. Dia cukup bagi kita, dan dia cukup bagi mereka yang di luar.